Alhamdulillahilladzi ja'alal qalama wal kitabah lil qira'ah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah lillahi ta'ala. Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana, panitia lomba yang semangatnya luar biasa, dan pemirsa dimanapun Anda berada. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat the King of the King, the Lord of the world, the Creator of everything in this universe is Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluas langit dan bumi, sebesar penjuru galaksi dan sedalam lautan tak beratapi. Nikmat Allah yang agung tidak akan pernah terukur, walau dengan sajak-sajak indah dan aduhai sekali. Yang kedua, sholawat bermutiarakan salam tetap tercurah limpahkan kepada sang proklamator kemerdekaan yang terkenal dengan sistem dakwahnya. Mengajak bukan mengejek, merangkul bukan memukul, mengkafahkan Islam bukan mengkafirkan yang sudah Islam. Para sahabatnya dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sepatah dua patah kata yang insya Allah akan saya patahkan menjadi jutaan bahkan ribuan kata dengan judul Integrasi Sains dan Teknologi dengan Nilai-nilai Islami. Berbicara tentang integrasi adalah menyatukan dua hal yang berbeda, dua hal yang kontroversial. Misalnya ilmu agama dengan ilmu umum. Gunanya adalah untuk meyakinkan orang-orang yang belum yakin bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha tahu, zat yang lebih dulu tahu dibanding para pendengar. Contohnya dalam surat Al-Alaq ayat 16 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, nasiyatin kadibatin khawatiyah, yaitu ubun-ubun pendusta dan pembohong. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ubun-ubun karena di dalam sana terletak lobus frontal. Lobus frontal adalah bagian otak yang berfungsi untuk mengatur emosi, memecahkan masalah, serta berpikir kritis. Selain itu, menurut spesialis otak kita akan di-scan dalam sehari 5 kali, yaitu ketika kita berwudu sebelum sholat 5 waktu. Ketika dia di luar dibasuh, maka di dalam dia di-scan. Ketika kita mengintegrasikan ilmu sains dan ilmu teknologi berdasarkan nilai-nilai Islam, disitulah kita akan sering berucap, ma khalaqta hadza batila, tidaklah yang engkau ciptakan sia-sia. Akan tetapi runtuhnya ilmu sains dan ilmu teknologi juga tercetak jelas dalam sejarah, yaitu ketika bangsa Mongol yang dipimpin oleh Kitab Buka menghancurkan kota Baghdad. Saat itu para ilmuwan, para ulama semuanya dibantai habis-habisan. Buku-buku perpustakaan diluluh lantahkan seolah ilmu sains dan ilmu teknologi tidak berguna dalam suatu negara. Akan tetapi, coba bandingkan dengan negara Jerman, negara yang kalah ketika Perang Dunia Kedua. Saat itu, negara Jerman menggunakan ilmu sains dan ilmu teknologi untuk membangun kembali negaranya, sehingga Jerman menjadi bangsa yang tangguh sekarang, betul? Para sahabat yang dirahmati Allah, oleh karena itu, kita sebagai generasi yang lahir dan berkembang bersama pesatnya ilmu sains dan ilmu teknologi, marilah menggunakan kesempatan dari Allah untuk menjadi ilmuwan-ilmuwan pembaharu selanjutnya, agar kita yang menjadi negara mayoritas terbesar sedunia yang muslimah isinya tidak tertinggal dengan bangsa-bangsa lainnya. Para sahabat yang dirahmati Allah, perlu diingat bahwa ketika kita hanya berusaha tanpa berdoa, berarti kita sombong karena kita merasa sudah tidak butuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati ya. Kemudian ketika kita hanya berdoa tanpa berusaha, berarti kita sudah berbohong karena kita tidak melakukan apa yang sebelumnya diucapkan. Seorang mursyid thariqah Syadziliyah Al-Mas'udiyah pernah ngendikan dalam sebuah syairnya yang berbunyi,
Jasad kita berusaha karena perintah Tuhan, hati kita iman takdir, ridho ketentuan Tuhan. Tugas kita hanyalah berusaha, nanti hasilnya terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat ini dirahmati Allah, ketika kita menggunakan ilmu teknologi juga memiliki batasannya tersendiri, yaitu yang pertama dia bermanfaat dan yang kedua tetap memanusiakan manusia. Bermanfaat misalnya kita dapat menyebarkan konten-konten Islami, kita dapat membuat video terbarukan tentang Islami, dan sekarang kita dapat berlomba menggunakan canggihnya ilmu teknologi. Dan yang kedua, bermanfaat untuk manusia lainnya atau memanusiakan manusia. Misalnya dalam suatu kejadian kalian dihadapkan sebuah kecelakaan yang maha dahsyat, kecelakaan yang korbannya puluhan orang, mana yang lebih didahulukan, memviralkan kecelakaan atau menolong korban kecelakaan? Kebiasaannya manusia akan terlebih dahulu memviralkan dong, karena memviralkan akan mendapat cuan, sedangkan menolong korban hanya dikenang jasanya saja, bahkan terkadang tidak dikenang sama sekali. Para sahabatnya dirahmati oleh Allah, oleh karena itu ketika nantinya kita menjadi ilmuwan-ilmuwan pembaharu selanjutnya, jangan sampai merugikan atau tidak memanusiakan manusia. Jangan ya dek ya, jangan. Pak Surya ketiban boto, kukunin jepat sambat elor, cekap semanten motor pulau, menawi lepat kula nyuwun.